Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'de masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal wan nadru yalzamu fil mujazati ala mubahin wa ta'atin. Dibahas masalah nadar. Nadar di masyarakat kita itu terkadang terjadi. Nah, ketika nantinya seseorang nadar, maka apa yang harus dilakukan? Apakah membayar sumpah nadarnya atau bagaimana? Atau itu nanti akan dijelaskan. Qauluhu wa nazru utawi nadar. Iku yalzamu iku wajib apa nadar wajib mau fil mujazati ing dalem nadar mujazah. Ning di alam mubahin ing ngatasé perkara mubah wa taatin lan taat. Artinya nazar iku hukumnya wajib dilakukan. Jadi ketika seseorang bernazar maka dia wajib melakukan nazar tersebut. Ketika nazarnya itu pada perkara yang mubah atau perkara yang taat. Contohnya kakolihi kaya ucapane nadir. Insyafallahu maridi falillahi alayya an usolliya. Insyafa lamun marasake sapa Allah marasna maridi ing lara ingsun. Lah nek marasna ngono mau jawabe in falillahi mongko iku tetep keduwe Allah alayya ing atase ingsun an usolli ya utawi yen to salat sapa ingsun. Jadi ketika seseorang mengucapkan nadir, orang yang nadar, insyafallahu maridi, jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka saya akan bernadar sholat misalkan seperti itu, atau saya akan melakukan nadar sholat 2 rakaat misalkan. Nah, itu berarti nadarnya bisa dilakukan ketika memang itu adalah perkara taat. Nah, sholat kan taat mau. Au asuma utawa poso sapa ingsun, atau nadar yang poso misalkan, jika Allah menyembuhkan penyakitku maka saya akan berpuasa misalkan you mau. Nah, saya bernadar akan berpuasa. Lah itu berarti perkara taat boleh. Atau perkara sing mubah ya juga boleh. Au atasodaku utawa sodakoh sapa ingsun. Atau yang dinazarkan nantinya adalah sodakoh. Jika Allah menyembuhkan penyakitku maka saya akan bersodakoh juga boleh. Jadi nazar itu hanya bisa sah ketika perkara tersebut adalah perkara mubah dan perkara yang taat. Contohnya nadar sholat, nadar puasa, nadar sodakoh. Itu boleh mau. Tapi nek nadarnya itu bukan perkara sing iki, nanti akan dijelaskan. Lah nek ketika seseorang sudah bernadar mengucapkan demikian, apa yang harus dia lakukan? Wayal zamu hulan wajib hu ing nadir min dalika sangke mengkono-mengkono perkara kang dinadari mau apa ma perkara. Wayal zamulan wajib hu ing nadir apa mendalika samping mengkono-mengkono perkara kang dinazari apa ma perkara silai mayako engkang tumibo alaihi ing atase ma apa al ismu apa aran. Jadi artinya ngeten, ketika seseorang sudah mengucapkan tadi maka dia wajib melakukan apa yang sudah dinazari. Jadi misalkan ya seorang nazar, kalau saya ranking 1 di kelas maka saya akan bernadar sodakoh misalkan 50.000 misalkan. Maka ketika memang benar-benar sudah terpenuhi dia ranking 1, maka dia wajib melakukan nazarnya yogi sodakoh 50.000. Karena nadarnya perkara yang baik. Jadi kebolehan tersebut memang ada hubungan masalah sodakoh mau. Kan perkara bukan maksiat, gak masalah. Atau misalkan nazar, kalau saya hari ini misalkan dapat mobil misalkan. Kalau saya hari ini dapat mobil dari orang tua saya, maka saya akan bersodakoh misalkan 1 juta. Boleh, boleh. Atau nadarnya hubungan masalah sholat. Kalau saya hari ini sembuh, maka saya akan sholat 2 rakaat misalkan. Bisa, bisa. Yang penting perkara mubah atau perkara taat. Itu enggak masalah. Dan wajib dilakukan apa yang telah dinazari tadi. Nah, qauluhu wala nadra fi maksiatin. Ketika nazar tersebut maksiat bagaimana?
Boleh atau tidak? Wala nadrolan ora ana nadar iku maujud fi maksiatin ing dalem maksiat. Jadi nazar iku tidak sah. Tidak sah ayan akidu layan akidu dalam syara'i. Layan akidu nazruha dalam syara'iku tidak sah nazar sing maksiat. Contone kakolihi kaya ucapane nadir in kotal tu fulanan. In kotal tu lamun mateni sapa ingsun fulanan ing fulan. Falillahi mongko iku tetep kedue Allah alaiya ing atase ingsun kada utai mengkene. Nadar misalkan nadar sing membunuh misalkan. Itu enggak boleh. Nah, jadi intinya apa? Ketika seseorang nadar, misalkan kalau saya membunuh si Zaid, maka saya akan memberikan sesuatu ini misalkan, atau saya akan sholat, maka tidak boleh. Karena nazarnya iku hubungannya masalah perkara sing maksiat iku membunuh. Jadi nek saya bisa membunuh ini maka saya akan begini. Lah iku tidak boleh. Nah, membunuh kan termasuk perkara sing maksiat dilarang. Contohnya misalkan lagi tidak membunuh, misalkan mencuri. Kalau saya bisa mencuri mobilnya si Zaid, maka saya akan begini. Saya bernadar akan begini. Lah, itu tidak boleh. Karena apa? Membunuh, mencopet atau memaling atau dan lain-lain itu tidak diperbolehkan karena itu hubungan maksiat. Jadi nazar itu tidak sah ketika yang dinadarnya adalah perkara maksiat. Dan nek perkara mubah gak masalah ki mau. Qauluhu wala yalzamu lan ora tetep apa an-nazru apa nadar. Ora tetep mau ala tarki mubahin ing ngatasé ninggal perkara mubah. Tapi juga nazar nantinya ailayan akidu dalam syariat. Tidak sah juga nazar untuk meninggalkan perkara mubah. Jadi nek nadare kok untuk meninggalkan perkara mubah maka tidak diperbolehkan. Contohnya kakolihi kaya ucapane nadir. Ngucape ngene, la akilu lahman wala ashrabu labanan wa ma asbah dalik. La akilu ora mangan sapa ingsun. Ora mangan lahman ing daging. Wala ashrabulan ora wala yashribu. Syaraba yashribu. Wala yashribu lan ora ngombe sapa ingsun labanan ing powan atau susu. Wa malan perkara asbah ingkang nyerupani apa ma min zalika sangge mengkono-mengkon la akilu lahman lakhirihi. Jadi ketika yang dinazarkan adalah perkara untuk meninggalkan mubah, maka tidak boleh. Jadi nek untuk perkara mubah boleh, tapi nek nadarnya itu untuk meninggalkan perkara mubah enggak boleh. Contohnya apa? Makan minum. Saya bernadar saya tidak akan makan daging. Itu enggak boleh. Ya memang benar memakan daging adalah perkara yang mubah, hukum asal mubah. Tapi ketika dia nadarnya untuk meninggalkan perkara tersebut, perkara mubah, itu nggak boleh. Contohnya misalkan lagi minum juga perkara mubah. Tapi ketika dinazari, itu juga meninggalkan perkara mubah dalam nazar, itu tidak diperbolehkan. Saya bernazar tidak akan minum susu. Nah minumnya apa? Jus misalkan. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Yang dinadari adalah meninggalkan perkara mubah. Jadi nek sampai nazar, maka nadarlah untuk perkara sing taat, mau puasa atau apalah, utawa perkara sing mubah. Boleh-boleh saja. Saya bernadar akan puasa berapa hari misalkan. Saya bernadar akan melakukan sholat ini misalkan. Itu enggak masalah. Itu nadar, boleh-boleh saja. Yang penting bukan perkara maksiat atau bukan perkara yang meninggalkan mubah. Kalau meninggalkan mubah lah itu yang bermasalah nantinya. Lah di masyarakat kita itu sudah ada adat istiadat yang mana ketika seseorang itu meninggalkan nazar. Ketika di masyarakat terjadi demikian, misalkan seorang nazar kepengen kalau memang dapat ranking 1 dia akan bersedekah. Ternyata nggak dilakukan sedekah. Terkadang ada adat di masyarakat kalau tidak melakukan nazar nanti akan timbul bencana atau musibah dan lain-lain. Kadang ada yang punya adat demikian. Nah, itu secara fikih tidak benar. Jadi ketika memang nazar sudah terpenuhi, dia ranking 1, maka dia wajib membayar nazar sedekah tadi.
Jadi sedekah misalkan dia sedekah nazare 1 juta, ya wis dibayarkan untuk sedekah nazar. Tapi kalau tidak dilakukan di masyarakat, kadang punya adat nanti kena musibah 7 keturunan sampai gini-gini lah, itu tidak benar. Jadi yang paling benar adalah ketika nazar itu tidak dilakukan, maka bisa diganti dengan kafaroh. Nah, ini di dalam syariat ada. Qalu huwaidah kholafa an-nadru al-mubah lazimahu kafaratu yamin ala rajih indal bagawi wa tabau al-muharrar. Jadi memang ketika seseorang itu tidak bisa melakukan nadar yang mubah, maka wajib membayar kafaroh yamin, kafaroh sumpah. Nah, kafaroh sumpah kemarin sudah dijelaskan, ada yang memerdekakan budak, ada yang memberi makan orang miskin 10 orang, ada yang memberikan pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Lah itu kafarohnya sumpah, juga berlaku kafaroh pada nazar yang tidak dilakukan. Jadi nek nazar iku mau kok sudah terpenuhi, misalkan dia nazar kalau dapat ranking 1 sedekah 50.000 misalkan. Kok sudah terpenuhi ranking 1, maka dia wajib mengeluarkan 50.000 sedekah untuk nazar tadi. Tapi kalau misalkan tidak mampu, enggak duit misalkan, enggak punya uang, lah maka dia bisa mengganti dengan kafaroh. Lah kafaroh nazar itu sama dengan kafaroh sumpah. Ya iki apa milih? Misalkan memerdekakan budak. Ya, di Indonesia sudah nggak ada budak yang merdeka kabeh. Atau memberi makan 10 orang miskin, setiap miskin 1 mut atau 6,7 on. Jadi 6,7 on kali 10. Nah, atau memberi pakaian kepada 10 orang. Dia nggak punya duit untuk membayar nazar sing sedekah tadi, nggak punya duit, apalagi bayar kafaroh ini. Ya, jalan terakhir adalah fa'ilam yajid fasyamu salasati ayamin. Maka wajib melakukan puasa 3 hari untuk kafaroh nazar tadi. Jadi solusinya seperti itu, paling ngirit ku mau. Puasa ku paling ngirit, malah hemat biaya makan siang ku mau. Cukup sahur dan buka saja iki mau, buka puasa. 3 hari itu melakukan puasa, solusi ketika dia tidak melakukan apa yang telah dinazari tadi. Itu di masyarakat memang tinggal milih. Kalau ini secara fikih, ketika memang sudah terpenuhi, maka dia wajib melakukan apa yang telah dinazarkan. Tetapi kalau memang tidak bisa melakukan, maka solusinya adalah membayar kafaroh. Dan kafaroh nazar itu sama dengan kafaroh sumpah, yaitu apa? Memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin, setiap miskin adalah 6,7 on, atau memberikan 10 pakaian kepada 10 orang. Atau sing jalan terakhir adalah puasa 3 hari. Puasa 3 hari mau. Itu nek menurut qaul rajih memang disamakan dengan kafaroh sumpah. Jadi masalah fikih ada solusi ketika tidak bisa melakukan apa yang telah dinazari tadi mau.